Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang saya hormati, yang saya muliakan, alhamdulillah sampai pada malam hari ini kita semuanya masih dianugerahi oleh Allah satu kesempatan dan juga kesehatan untuk bisa beribadah, menjalankan segala hal yang baik di bulan Ramadan. Dan alhamdulillah Ramadan kali ini jauh lebih baik dibandingkan Ramadan tahun lalu. Mudah-mudahan kondisi ini semakin hari semakin baik untuk kita semuanya, sehingga pada akhirnya selepas bulan Ramadan pun kita juga bisa melaksanakan ibadah secara nyaman, secara senang, dan juga secara maksimal. Pada malam hari ini saya ingin mengajak dumateng panjenengan sedaya untuk merenungkan satu hadis dari kitab Arba'in Nawawiyah pada hadis nomor 6, di mana Rasulullah SAW sebagaimana disampaikan oleh Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir, qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma mustabihatun la ya'lamuna katsirun minan nasi ila akhiril hadis. Hadisnya cukup panjang. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini menjelaskan kepada kita yang namanya perkara yang halal, apakah itu makanan, apakah itu pakaian, apakah itu tempat, itu sudah jelas. Hukum terkait dengan masalah itu, baik yang ada di dalam Al-Quran, yang ada dalam hadis, ataupun ijtihad para ulama, itu sudah jelas. Begitu pula perkara-perkara yang haram. Cuma persoalannya, di antara yang halal dan haram itu ada sesuatu yang syubhat, sesuatu yang remang-remang, sesuatu yang tidak jelas. Tapi di sini Rasulullah SAW menghendaki kepada kita agar kita pun juga menghindari yang syubhat itu, agar kita menjadi orang yang warok, orang yang hati-hati. Ibaratnya dunia ini adalah sebuah hamparan tanah yang barusan dikucuri oleh air hujan sehingga tanah itu licin sekali, dan kemudian juga tidak ada penerangan, sehingga kalau kita tidak hati-hati maka sangat mungkin bagi kita akan jatuh terpeleset. Maka hidup di dunia ini itu harus hati-hati betul. Bukan hanya sebatas berusaha mencari yang halal, tapi yang haram bahkan yang syubhat pun itu juga harus dihindari sejauh-jauhnya. Kenapa demikian? Karena masalah tempat, masalah makanan, masalah pakaian, halal ataukah haramnya sesuatu itu sangat berpengaruh pada kondisi kebersihan hati kita. Sangat berpengaruh pada kondisi kebersihan hati kita. Dan ketika hati seseorang itu tidak bersih, kemudian dikuasai oleh nafsu, maka itu akan berbahaya bagi kehidupan kita. Sudah banyak contoh yang bisa kita ambil pelajaran, di mana orang, baik itu tokoh nasional ataukah tokoh regional, baik dia itu public figure dari kalangan artis ataupun dari kalangan politisi, bila mana dia itu menuruti hawa nafsunya,
ujung-ujungnya bukan kesenangan, apalagi kebahagiaan, tapi justru adalah kemelaratan. Maka oleh Rasulullah SAW dan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri, kita itu diharapkan untuk bisa jauh dari hal-hal yang haram, termasuk juga hal-hal yang syubhat. Kenapa ini semuanya diminta Allah untuk kita? Mungkin ada pertanyaan nakal dari orang-orang tertentu atau dari anak-anak muda. Pak, ngapain sih Allah itu kepada kita? Itu kalau enggak nyuruh-nyuruh, ya melarang-larang. Itu sebetulnya kenapa? Yang disuruh selalu berat dan yang dilarang selalu enak. Ini sebetulnya adalah merupakan bentuk kasih sayang Allah kepada kita, yang menghendaki agar kita itu kembali kepada track yang benar, agar kita itu kembali kepada habitat kita. Sebetulnya habitat kita itu di mana? Apakah di dunia? Tidak. Habitat kita itu adalah di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka atas dasar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan memberikan syariat baik berupa perintah, baik pemilihan pada yang halal ataupun termasuk juga pelarangan pada yang haram, itu semuanya juga dalam rangka agar kita kembali kepada habitat yang sebenarnya, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berupa kebahagiaan yang hakiki. Maka di sini para ulama dalam menafsirkan hadis ini, ketika kita menghendaki kembali kepada jalan yang benar, kepada hakikat dan habitat kita semestinya, ada beberapa syarat yang kita harus miliki. Kalau Bapak Ibu ditanya, kira-kira syarat apa yang harus kita miliki agar kita kembali kepada habitat kita, yaitu ke surganya Allah? Apa kira-kira? Yang pertama, jangan sampai yang namanya iman itu lepas dari diri kita. Sebab iman ini adalah merupakan kunci utama. Tanpa iman, sebaik apapun seseorang, maka dia tidak mungkin untuk masuk surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Dan yang kedua, sebisa mungkin saiso-isone nalikane mangke pas wayahe budal teng akhirat iku gak maneh katutan dosa. Sebab swarga niku barang sing apik, ora pantes dileboni barang sing elek. Lah wong duwe dosa niku adalah wong sing elek. Maka kemudian Allah menyiapkan neraka bagi kita semuanya, agar barang-barang yang jelek itu bisa lepas terlebih dahulu. Ya, ibaratnya yang namanya dosa itu adalah kotoran-kotoran yang menempel pada benda. Ada kalanya kotoran itu harus lepas dengan cara dipukul, ada kalanya dengan dicuci, ada kalanya dengan dibakar, ada kalanya harus dengan dikum dan lain sebagainya. Maka dosa-dosa yang terbawa diri kita saat kita sampai pada akhirat, itu ya pada akhirnya harus dicuci dulu, dibakar dulu. Dan tentu itu menyakitkan bagi kita. Maka sebisa mungkin kalau kita kembali kepada habitat kita, yaitu di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala, jangan sekali-kali dosa kita itu kita bawa, baik itu hakullah ataupun hakul adami. Nah, di bulan Ramadan seperti ini, Allah memberikan kesempatan kepada kita, sebelum dosa-dosa itu kebawa sampai di akhirat, itu kita lepaskan terlebih dahulu di dunia. Maka kemudian bulan Ramadan itu disebut oleh Allah sebagai syahrul maghfirah, sebagai bulan ampunan. Oleh karena itu maka kita manfaatkan sebaik mungkin bagaimana supaya dosa-dosa kita saat di bulan Ramadan ini betul-betul hilang. Sehingga pada akhirnya saat kita menghadap kepada Allah menuju ke akhirat tidak terbawa oleh dosa. Yang ketiga, kalau kita kepingin masuk surga Allah, bahwa di surga itu pada asalnya itu adalah merupakan dataran yang rata, yang tidak ada bangunan dan tidak ada tumbuh-tumbuhan.
Jadi ibaratnya kula panjenengan niki sakniki sampun kagungan kaplingan tanah teng swarga sing ombone sak donya lan sak ombone langit, sak ombone bumi lan sak ombone langit. Arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Lalu bagaimana supaya kita mendapatkan tempat yang bagus yang sebagaimana istana? Maka amal kebajikan itulah yang harus kita lakukan. Ketika kita sholat, ketika kita ngaji, ketika kita sodakoh, ketika kita membaca sholawat, ketika kita membaca tasbih, ketika kita deres Al-Quran, ketika kita sholat raweh seperti ini, sesungguhnya di surga Allah itu malaikat sedang sibuk bekerja bakti untuk membangun istana-istana kita. Maka kalau kemudian ada orang ketika di dunia malas beramal baik, maka sesungguhnya dia sedang membiarkan tanah kaplingan yang ada di surga itu tidak dibangun apa-apa. Kemudian yang keempat, kalau kita kepingin kembali kepada habitat kita ke surga Allah Subhanahu wa ta'ala, maka hal yang harus kita lakukan, nanti kita harus rukun dengan sesama. Kenapa? Karena di surga nanti itu tidak ada yang namanya kejelekan. Dan sebagaimana kita hidup di dunia, antara satu dengan yang lain itu selalu rukun. Maka pada saat kita di surga dan kemudian kita kepingin ketemu dengan saudara-saudara kita, maka saudara kita itu akan datang. Ketika saudara-saudara itu rukun pada kita. Ketika saudara-saudara itu juga baik amalnya. Maka di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala perintah kepada kita, ku anfusakum wa ahlikum naro. Jagalah keluargamu dari api neraka agar nanti ketika di surga itu berkumpul dengan kita. Agar kita tidak mencari-cari, agar kita tidak merasa kurang, sehingga apa? Surga tambah nikmat rasanya. Nah, itu 4 syarat yang harus kita lakukan saat kita di dunia ini, agar kita bisa kembali ke habitat kita, ke surga Allah itu dengan sebaik-baiknya. Yang pertama, jangan sampai kita mati tidak membawa iman. Yang kedua, kemudian jangan sampai kita katutan dosa ketika sudah mati. Kemudian yang ketiga, jangan sampai kita kurang amal, karena itu akan membuat istana-istana yang ada di surga itu tidak tampak. Dan yang keempat, kita harus tetap menjaga keluarga kita agar nanti ketika kita di akhirat juga tetap berkumpul bersama-sama dengan para keluarga kita. Demikian para hadirin jamaah sholat tarawih yang saya muliakan, mudah-mudahan sekelumit apa yang kami sampaikan ada guna dan manfaatnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.